Kesempatan kali ini kita pertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membahas satu perkara yang sangat penting tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya tawakal ada yang mengatakan adalah puncak daripada peribadatan adalah tawakal. Sebagian salaf mengatakan tawakal adalah nisfuddin, setengah daripada agama ya. Karena Allah berfirman fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadalah dan bertawakal. Yaitu ada bagian ibadah, ada bagian tawakal. Seakan-akan agama ini dibangun di atas ibadah dan tawakal. Dan itulah yang kita sebutkan setiap hari dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Itulah tawakal. Tawakal. Jadi tawakal adalah nisfuddin, setengah daripada agama. Saking agungnya tawakal sampai ketika Nabi SAW menyebutkan tentang golongan yang masuk surga tanpa hisab, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Nabi mengatakan wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adzab. Di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang yang tidak minta untuk diobati dengan kai, dengan besi yang dipanaskan. Mereka adalah orang yang tidak mengkaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal inilah yang menjadikan mereka tidak minta diruqyah. Kesempurnaan tawakal mereka menjadikan mereka tidak minta itu diruqyah. Kesempurnaan tawakal mereka menjadikan mereka tidak minta untuk diobati dengan kai, besi yang dipanaskan, dan karena kesempurnaan tawakal mereka, mereka tidak bertatayyur. Sehingga jadilah sifat utama orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang memiliki tawakal yang tinggi kecuali hatinya sudah terpenuhi dengan tauhid ya, dengan tauhid, yaitu dengan ibadah yang kuat ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pengatur alam semesta ini. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak maka dia tinggal mengucapkan kun, jadi, maka jadilah. Dia tahu seluruh urusan di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu segala yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu, dan dia yakin. Dia tahu apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak terjadi. Dia tahu Allah bisa merubah segala kondisi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang muslim atau seorang mukmin mengisi hari-harinya dengan tawakal. Paling tidak ketika dia melakukan sesuatu dia mengucapkan bismillah. Bismillah itu kalimat tawakul. Tawakal dengan nama Allah. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dia keluar rumah sampai dia tidur dia bertawakal kepada Allah. Keluar rumah dia berkata bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada perubahan satu kondisi-kondisi yang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia mau tidur dia bertawakal kepada Allah. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi faghfir laha wa in irsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Di antara doa tidur adalah demikian. Ya Allah, dengan Engkaulah aku meletakkan lambungku, dan karena Engkaulah aku bisa mengangkat lambungku. Jika aku tidur kau pegang ruhku, kau ambil ruhku, maka ampunilah diriku. Dan jika kau kembalikan ruhku, maka jagalah jiwaku sebagaimana Engkau menjaga orang-orang yang saleh. Kemudian juga di antara doa tidur ya fawwadtu amri ilaik ya. Nabi mengatakan fawwadtu amri ilaik, ya Allah aku serahkan urusanku kepada Engkau. Bahkan tawakal bukan hanya berkaitan dengan perkara-perkara duniawi ya. Kebanyakan orang bertawakal dalam perkara duniawi, mencari rezeki bertawakal, mencari jodoh bertawakal, ada permasalahan bertawakal. Tawakal juga berkaitan dengan ibadah. Tawakal juga berkaitan dengan ibadah. Seorang ketika beribadah hendaknya dia bertawakal. Kata Allah fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dengan bertawakal kepadanya. Sehingga seorang ketika haji dia bertawakal, ketika umrah dia bertawakal, bahkan ketika dia salat dia bertawakal. Allah berfirman wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha perkasa dan Maha penyayang,
yang melihat engkau tatkala engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, demi gerakanmu tatkala engkau sedang salat bersama orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini mukaddimah ringan tentang agungnya tawakal dan seorang berusaha melatih dirinya untuk mencapai tawakal, dan kita tahu tawakal bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tawakalnya maka semakin mudah dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab.